Perkenalkan, nama saya Viko Ferdinand Saputra dari Universitas Terbuka Batam dengan NIM 088957 971. Di sini saya akan melakukan tugas praktik pertama, pemrograman berbasis desktop. Di sini saya diminta untuk membuat aplikasi reservasi hotel yang memiliki fitur-fitur seperti berikut, dan dengan ketentuan seperti ini. Oke, langsung saja untuk memulai codingannya karena waktunya terbatas. Oke, langkah pertama yang saya lakukan adalah membuat file baru bernama reservasi. Kemudian pada baris ini saya akan menggunakan scanner untuk membaca input. Kemudian saya membuat kelas kamar yang berisikan nomor kamar, tipe kamar, harga per malam, dan status tersedia atau tidak. Kemudian di sini saya membuat kamar baru dengan data yang kita berikan. Contohnya kalau kita buat kamar nomor 101 tipe standar dengan harga 150.000 dan tersedia, kita panggil pada bagian di atas tadi. Kemudian ini adalah bagian utama yang akan berjalan, di mana ada 4 kamar hotel yang tersedia dengan nomor dan tipe yang berbeda. Di sini satu yang tidak tersedia atau false, yaitu tipe standar. Selebihnya tersedia atau true. Kemudian di sini saya membuat tempat untuk menyimpan kamar yang dipesan, maksimal 3 kamar yang dipesan. Lama menginap menyimpan berapa malam tiap kamar dipesan. Kemudian jumlah kamar dipesan menghitung berapa kamar yang sudah dipesan. Nah, di sini menampilkan pesan sambutan ke layar, yaitu selamat datang. Kemudian memanggil fungsi untuk meminta user memasukkan kamar yang ingin dipesan. Jika user tidak memesan kamar sama sekali, maka program berhenti di sini. Di sini menghitung total harga kamar yang dipesan sebelum pajak dan biaya layanan. Kemudian menghitung pajak 10% dari harga kamar, menghitung biaya layanan 50.000 per kamar yang dipesan, menjumlahkan total harga kamar pajak dan biaya layanan, menentukan apakah berhak diskon 15% jika lebih dari 500.000 dan mendapat sarapan gratis jika lebih dari 300.000, kemudian menyimpan total biaya saat ini. Jika mendapat diskon, kurangi 15%, jadi 0,85. Kemudian untuk menampilkan struk, saya bikin cetak struk ini. Selanjutnya, di sini menampilkan judul dan header daftar kamar. Kemudian memanggil fungsi rekursif untuk menampilkan kamar satu persatu mulai dari indeks 0. Jika sudah sampai akhir, daftar kamar itu akan berhenti. Kemudian di sini saya menentukan status kamar tersedia jika benar dan tidak tersedia jika salah. Kemudian saya menampilkan informasi kamar dan
memanggil fungsi untuk kamar berikutnya lagi. Di bawahnya, jika sudah pesan 3 kamar, itu akan berhenti atau maksimal di programnya. Kemudian minta user memasukkan nomor kamar yang ingin dipesan di sini. Jika user mengetikkan 0 artinya selesai pesan kamar. Kemudian di sini untuk mencari data kamar berdasarkan nomor yang dimasukkan. Jika kamar tidak ditemukan, maka user akan diberitahu dan diberikan kesempatan untuk mencoba lagi. Kemudian jika kamar tidak tersedia, maka user akan diberitahu dan akan disuruh menginputkan lagi. Jika kamar tersedia, maka user disuruh memasukkan berapa lama menginap. Jika lama menginap tidak valid, 0 atau negatif, maka disuruh untuk mencoba lagi. Kemudian di sini akan menyimpan kamar dan lama menginap ke dalam array pemesanan dan tambah jumlah kamar yang sudah dipesan. Kemudian tandai kamar yang sudah tidak tersedia lagi. Di sini menampilkan di atasnya itu berhasil dipesan, berarti menampilkan pemesanan berhasil. Kemudian ada penanyaan kembali apakah ingin pesan kamar lain atau tidak. Jika jawab ya, maka ulangi proses pemesanan. Jika tidak, proses pemesanan selesai. Kemudian di sini adalah metode mencari kamar dengan nomor tertentu mulai dari indeks 0. Dan jika sudah sampai akhir daftar kamar dan tidak ketemu, maka kembali ke 0. Jika nomor kamar cocok, kembali ke kamar tersebut. Jika belum cocok, lanjut cari di indeks berikutnya. Kemudian di sini metode untuk menghitung total sebelum pajak layanan. Lalu ada cara menghitung total harga kamar yang dipesan mulai dari indeks 0. Jika sudah menghitung semua kamar yang dipesan, kembalikan ke dasar rekursi. Kemudian hitung harga kamar dikali berapa lama menginap. Tambahkan total kamar ini dengan hasil hitung kamar berikutnya. Nah, di sini menampilkan header stroke dan daftar kamar dipesan. Memanggil fungsi rekursif untuk menampilkan kamar satu persatu. Menampilkan total biaya. Jadi di struk ini akan menampilkan total biaya sebelum pajak, dan biaya layanan.
Jika ada diskon, tampilkan informasi diskon dan total setelah diskon. Nah, di sini masih biaya layanan. Jika ada diskon, maka informasi diskon tersebut dan total setelah diskon akan ditampilkan. Jika tidak, akan menampilkan total biaya biasa. Kemudian, jika mendapatkan sarapan gratis, informasi tersebut akan ditampilkan. Penawaran gratis sarapan untuk semua tamu. Kemudian saya mengakhiri struk dengan pembatas ya. Di sini jika sudah sampai semua kamar dipesan, maka akan berhenti. Kemudian di sini mengambil data kamar dan menghitung total harga kamar tersebut. Setelah penjelasan singkat mengenai cara kerja kode program yang saya buat, di sini saya akan menampilkan skenario-skenario yang berbeda berdasarkan kondisi yang diberikan dalam soal. Di sini kita run Java-nya, maka akan muncul simulasi tampilan aplikasi reservasi hotel yang akan menyediakan daftar kamar hotel berjumlah 4 kamar dari mulai standar sampai suite. Tadi yang standar saya buat false, maka di statusnya sekarang tidak tersedia. Kemudian langsung saja kita masukkan berapa kamar yang ingin kita kamar nomor berapa yang ingin kita nginap. Maka kamar 102 yang pertama saya ingin menginap 3 malam, kemudian saya ingin memesan kamar lain, terus saya ingin memesan kamar 301, saya ingin memesannya 7 hari, kemudian saya ingin memesan lagi kamar 201, saya hanya ingin memesan 1 hari. Di sini tadi ada ketentuan bahwa maksimal kamar yang dipesan adalah 3. Jika kita ingin menambah kamar lagi, karena ini kita sudah memesan 3, kita ingin menambah kamar lagi, maka batas maksimal kamar 3 telah tercapai. Maka struk langsung keluar, dan kamar yang dipesan di sini sudah tertera. Mulai dari berapa lama menginap, dikalikan dengan harga per malamnya, kemudian totalnya di sini. Di sini adalah total sebelum pajak dan layanan adalah 4.600.000. Dikenakan pajak 10%, 46.000, maka dikenakan pajak 10%, 460.000, maka dikurangi 460.000. Kemudian biaya layanannya 50.000 karena 3 kamar dipesan menjadi 150.000. Mendapatkan diskon 50% karena di atas 500.000 menjadi 4.428.500, dan mendapatkan penawaran gratis sarapan untuk semua tamu karena harga pemesanannya di atas 300.000. Sekian simulasi dan praktikum tugas 1 dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.